Bab 373, Chris menemukan kebenaran. Chris tahu Lauren tidak akan hanya mengarang alasan untuk menipunya. Jadi, dia percaya dia benar-benar sakit sejak dia berkata begitu. Jadi, sebagai suami Lauren, dia harus mendapatkan pemahaman yang jelas tentang sejarah hubungan Lauren. Keluarga Hans memegang kekuasaan besar di DC dan jaringan koneksi yang luas di mana-mana, jadi agak mudah baginya untuk memeriksa riwayat medis Lauren dan catatan konsultasi rumah sakit. Dalam waktu 1 hari, Chris memanggil banyak dokter terkenal dari rumah sakit besar di DC, semuanya sangat sibuk dan hanya akan melakukan konsultasi berdasarkan janji dengan pasien biasa. Namun, mereka semua dipanggil ke rumah Chris. Namun, Chris tidak mendapatkan hasil apapun bahkan setelah menanyai mereka satu persatu. Pada pukul 5 sore, Rob dengan paksa membawa Matt ke kediaman Chris. "Lepaskan saya, ini penculikan." Matt dengan enggan berjalan ke depan, dengan 2 petarung jangkung dan kekar mengikuti di belakangnya. Rob menemukan Matt, yang telah menebak apa yang akan ditanyakan Chris dan dengan demikian menolak untuk datang, tetapi Rob membawanya dengan paksa. Rob terkekeh dan bertanya, "Dokter Gale, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan kami dan sangat jujur. Para dokter bergengsi di DC, yang lebih terkenal dari Anda, semuanya datang secara pribadi. Anda hanya seorang psikiater junior. Mengapa kamu menjadi sombong dan berpura-pura sibuk?" Petik 2. Hank hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana. "Jawab saja aku dengan jujur." Saat dia berbicara, Rob meraih lengan Matt dan menariknya ke ruang tamu dengan paksa. Hank, Matt Gale ada di sini," lapor Rob. Chris sedang minum teh ketika dia mendengar itu. Dia memandang Matt dan berkata, "Dokter Gale, kan? Silahkan duduk." Matt berpunuk dengan dingin dan berseru, "Hank, jika Anda ingin sesi konsultasi dengan saya, bukankah lebih tepat untuk pergi ke kantor saya? Anda sudah berlebihan dengan menangkap saya dan membawa saya ke sini dengan paksa." Petik 2. Chris tersenyum dan berkata, "Dokter Gale, jangan marah. Saya harus bertemu lebih dari 10 dokter hari ini, dan mereka semua dari rumah sakit yang berbeda. Bukankah saya akan kelelahan jika harus pergi ke setiap rumah sakit secara langsung?" Rob menambahkan, "Tepat. Apakah Anda tidak tahu apa status Tuan Hank? Karena dia ingin menanyaimu, tentu saja dia ingin kamu datang ke sini." Matt membenci sikap Chris yang mendominasi, dan memikirkan Lauren menikahi pria seperti itu, dia merasa sangat khawatir tentang pernikahannya. Matt duduk dan berkata dengan tidak senang, "Hank, cepat ajukan pertanyaan yang Anda miliki untuk saya. Saya masih memiliki beberapa hal untuk ditangani di rumah sakit." Petik 2. Chris langsung ke intinya. "Kamu psikiater pribadi Lauren, kan?" Begitu nama Lauren disebut-sebut, Matt langsung menjadi berhati-hati karena dia tahu bahwa sejak Chris berani membawanya ke sini, dia seharusnya sudah tahu tentang hubungan mereka. Oleh karena itu, Matt tidak menyangkalnya dan malah mengangguk. "Ya, sangat bagus." Senyum muncul di wajah Chris dan dia melanjutkan, "Seorang psikiater pasti tahu lebih banyak daripada dokter lain. Saya yakin Anda tahu kondisinya dengan sangat baik." Petik 2. "Katakan padaku, mengapa dia tidak bisa berhubungan intim denganku?" Matt tidak menyangka Chris akan begitu langsung menanyakan pertanyaan kunci itu. Matt menjadi sangat gugup dan mulai terbata-bata. "Hah? Maksud kamu apa? Apa? Tidak bisakah dia berbagi kamar denganmu?" Chris mendengus dingin. "Dokter Gale, buang kepura-puraannya. Aku sudah memeriksa catatan kunjungan Lauren ke kantormu. Dia tinggal setidaknya selama beberapa jam setiap kunjungan dan kadang-kadang, dia bahkan menginap di rumahmu, termasuk tadi malam." Petik 2. "Katakan padaku, apa yang dilakukan Lauren di tempatmu?" Melihat Chris sangat marah, Matt menjadi sedikit takut. Bagaimanapun, Chris terlihat sangat garang dan memiliki sosok tinggi dan kekar. Matt berkata dengan gagap, "Kami tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja memberinya perawatan." Petik 2. Kesabaran Chris menipis, dan dia berseru, "Aku bertanya padamu, perawatan seperti apa yang kamu berikan padanya?" Tanda tanya. "Kenapa lama sekali? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas hari ini, lupakan berjalan keluar dari pintu saya hidup-hidup." Petik 2. Melihat hal tersebut, Rob pun langsung mengambil tindakan terhadap Matt dengan menariknya dari tempat duduknya dengan satu tangan dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. "Sialan. Beraninya kau tidak menjawab pertanyaan Tuan Hank." Matt sama sekali tidak terintimidasi oleh kekerasan itu.
Dia dengan keras membantah, kondisi Nona Lauren adalah privasinya. Kecuali Nona Lauren setuju, aku pasti tidak akan memberitahumu. Chris menendang Matt dengan marah juga. Kamu benar-benar tahu. Rob menendang wajah Matt, menyebabkan dia langsung berdarah. Cepat, bicara. Namun, Matt tetap memilih untuk tidak menyerah. Saya tidak akan pernah mengkhianati Nona Howard. Chris memandang Matt, menjambak rambutnya dan berkata, Dokter Gale, sepertinya kamu juga sangat menyayangi tunanganku. Selama bertahun-tahun, kamu pasti menggunakan perawatan sebagai alasan untuk memanfaatkan tunanganku, kan? Matt lebih suka dipukul daripada kepribadiannya dihina. Karena itu, dia dengan cepat menyangkal, omong kosong. Saya tidak pernah mengambil keuntungan dari Nona Howard. Aku hanya ingin membuatnya bahagia dan menghentikan penderitaannya. Petik 2. Memukul. Chris menamparkan wajah Matt dan berseru, Pang, jadi kamu sangat menyukai Lauren. Rob menimpali dari samping, kudengar Gale pandai hipnotis. Bisakah dia menghipnotis Nona Howard dan kemudian mengambil keuntungan darinya? Omong kosong. Aku tidak secabul itu. Matt menggonggong pada Rob. Chris memandang Matt dan merasa bahwa yang terakhir tampaknya cukup baik. Dia tahu bahwa orang yang dipercaya Lauren harus memiliki karakter yang cukup baik. Kau tidak akan memberitahuku, kan? Aku punya cara untuk membuatmu bicara. Chris bangkit, mengambil informasi yang telah dikumpulkan bawahannya untuknya sejak lama dan membaca. Ayah Matt Gale adalah wakil direktur rumah sakit persahabatan modal sementara ibunya adalah direktur bedah saraf. Petik 2. Anda mengatakan bahwa orang tua Anda telah bekerja sebagai dokter sepanjang hidup mereka dan akan pensiun. Apakah Anda pikir mereka akan mogok dan ingin bunuh diri jika mereka diketahui telah menerima suap atau sesuatu sebelum mereka pensiun? Petik 2. Pada saat ini, ekspresi wajah Matt segera berubah. Chris, terserah padamu untuk membunuhku atau memukulku. Datang saja padaku, jangan main-main dengan orang tuaku. Orang tua saya telah bekerja keras sebagai dokter sepanjang hidup mereka dan tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Chris tertawa dan berkata, kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanku, aku dapat dengan mudah menjebak seseorang atau mempromosikan seseorang. Petik 2. Selama kamu memberitahuku tentang Lauren dengan jujur, aku tidak hanya bisa meninggalkan orang tuamu sendiri tetapi juga menjadikan ayahmu sebagai direktur. Bagaimana kedengarannya? Matt benar-benar mulai ragu, karena dia tahu Chris tidak sedang bercanda. Dia benar-benar memuja Lauren dan tidak ingin mengkhianatinya, tetapi demi orang tuanya, dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada Chris. Baiklah, aku akan memberitahumu semuanya. Matt memberitahu Chris segalanya tentang kondisi Lauren, dari pertemuan pertama hingga apa yang terjadi semalam. Setelah mendengarnya, Chris menjadi marah. Ah, Jordan Stelle, kamu bajingan, bagaimana kamu bisa menjadi kekasih yang sempurna untuk tunanganku? Kamu sebenarnya satu-satunya pria di dunia ini yang bisa berhubungan intim dengannya. Petik 2. Kenapa kamu pantas mendapatkannya? Mengapa? Bab 374, Memikat Lauren. Setelah mendengar penjelasan Matt, Chris mendidih dengan amarah, seperti banteng yang mengamuk. Bang! Chris mematahkan satu kaki kursi mahoni yang bernilai lebih dari $15.000 setelah menendangnya. Memukul. Hanya dengan satu tangan, Chris mendorong teko emas dan cangkir teh di atas meja ke tanah, menyebabkannya pecah dan tehnya tumpah ke tanah. Melihat Chris menjadi marah, Rob dengan cepat bergegas maju untuk menghiburnya. Ten, Heng, didihkan. Tidak ada gunanya marah pada wanita seperti itu. Ten, Heng, kau harus menjauhi wanita seperti Lauren yang mengidap penyakit seperti itu. Jordan Stelle adalah satu-satunya di dunia ini yang bisa berhubungan intim dengannya. Tuan Heng, Anda tidak boleh menikahinya. Jika kamu melakukan perjalanan bisnis yang panjang setelah kamu menikahinya dan tidak kembali selama lebih dari setengah bulan, dia mungkin akan kesepian dan bosan di rumah sendirian, dan pergi ke Jordan Stelle untuk mencari bantuan. Petik 2. Lauren tidak bertambah muda. Seperti kata pepatah lama, wanita semakin bernafsu semakin tua. Lagi pula, Jordan adalah ayah biologis Chloe, jadi dia berhak melihat putrinya. Peluang mereka untuk berdamai sangat tinggi. Chris menamparkan wajah Rob dan menyalak, aku tidak perlu kamu mengatakan itu padaku. Matt berkata, Tuan Heng, aku tahu kau seorang chauvinis pria yang tidak akan pernah menerima kenyataan bahwa istrimu jatuh cinta dengan pria lain. Jadi, saya sarankan Anda membatalkan pernikahan Anda dengan Nona Howard sesegera mungkin. Itu akan lebih baik untuk Anda dan dia.
Chris mengepalkan tinjunya, sangat marah dengan kenyataan bahwa tunangannya benar-benar jatuh cinta dengan pria lain dan tidak ditakdirkan untuk menjadi pasangan menikah yang normal dengannya. Bagaimana Chris bisa menerima itu? Namun, dia telah melalui banyak kesulitan untuk menikahi Lauren, jadi dia jelas tidak bisa membatalkan pernikahan. Chris tiba-tiba sadar bahwa karena dokter dapat memanipulasi kesadaran Lauren untuk membuatnya menyukai Jordan dan memperlakukannya sebagai kekasih yang sempurna, dia juga harus dapat menggantikan Jordan dengan Chris sebagai kekasih yang sempurna. Chris mengangkat Matt, yang berada di lantai, dan meletakkannya di kursi. Dia berkata, "Dokter Gale, karena kamu bisa memuliakan Jordan Stelle dan mengubahnya menjadi kekasih yang sempurna di hati Lauren, bisakah kamu juga melakukan hal yang sama untukku? Biarkan aku menggantikannya dan menjadi satu-satunya pria yang dipuja Lauren." Pada saat ini, Rob juga maju ke depan dengan gembira dan berkata, "Ya, Tuan Heng, betapa cerdasnya Anda. Aku bahkan tidak memikirkannya. Ini sebenarnya sederhana, kita hanya bisa meminta Dr. Gale menghipnotis Nona Howard lagi, dan menggantikan kekasih yang sempurna di hatinya denganmu." Petik 2. Haha, begitu kamu menjadi kekasih yang sempurna di hati Nona Howard, kamu tidak perlu lagi khawatir dia selingkuh dengan orang lain, Tuan Heng. Bahkan jika kamu pergi untuk perjalanan bisnis yang panjang di masa depan, kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Chris tersenyum, berpikir bahwa itu adalah cara yang baik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Sebelum ini, dia tidak pernah tahu bahwa adalah mungkin untuk memanipulasi kesadaran seorang wanita untuk mencegahnya mencintai pria lain. Padahal, alasan Rob berulang kali mengingatkan Chris agar berhati-hati terhadap Lauren yang selingkuh di Jordan setelah menikah, karena mantan istri Chris telah melakukan perzinahan. Chris adalah seorang fanatik seni bela diri yang menghabiskan seluruh waktunya untuk berbisnis dan jarang pulang. Karena itu, dia jarang menunjukkan perhatian kepada istrinya. Oleh karena itu, mantan istrinya mulai berbicara dengan pria lain dan begitu Chris melihat melalui ponselnya, hanya untuk menemukan bahwa dia telah mengobrol dengan pria lain dan isi percakapan mereka sangat cabul. Itulah alasan Chris melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada mantan istrinya. Matt tidak menyangka Chris membuat permintaan seperti itu, jadi dia berkata, "Tuan Heng, aku khawatir ini tidak akan berhasil." "Kenapa tidak berhasil? Anda berhasil memuliakan Jordan Stelle, jadi mengapa Anda tidak bisa melakukan hal yang sama untuk saya? Berapa banyak uang yang Jordan Stelle bayarkan padamu untuk membantunya?" Chris sangat marah. Rob mengingatkan, "Dr. Gale, jangan hanya memikirkan diri sendiri setiap kali Anda memutuskan. Luangkan pikiran untuk orang tuamu juga." Petik 2. Mendengar ancaman itu, Matt menggigit bibirnya dan berkata, "Tuan Heng, jika Anda ingin menggantikan Jordan sebagai kekasih yang sempurna di hati Nona Howard, kita harus melakukan hipnosis terus-menerus untuk membuatnya tenggelam dalam dunia yang dibuat-buat." Petik 2. Aku juga harus membuatmu lebih sempurna. Chris mengangguk dan berkata, "Itu benar. Jadikan aku lebih sempurna dari Jordan." Matt berkata, "Segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda tidak bisa hanya melukis gambar yang sempurna, Anda juga harus menyesuaikan gambar itu sendiri dengan baik, agar gambar itu berfungsi. Jika tidak, ilusi yang telah kami buat dengan susah payah mungkin akan hancur seketika setelah kamu kembali ke dunia nyata." Petik 2. Chris berkata, "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa jika saya ingin mengambil tempat Jordan, saya harus lebih menonjol daripada Jordan?" Matt mengangguk. Chris berpunuk dengan dingin, dan dia berkata dengan percaya diri, "Apakah aku tidak lebih baik darinya di kehidupan nyata?" Rob dengan panik bergegas maju untuk menjilat. "Lihatlah fisik dan penampilan Tuan Heng. Hah? Jordan Stelle sama sekali tidak sebanding denganmu. Dari segi tinggi, Jordan paling tinggi 1,8 meter sedangkan Pak Heng setinggi 1,9 meter. Dia pasti mengalahkannya. Dari segi fisik, Pak Heng jelas tidak kalah dengannya. Apakah Anda tahu berapa banyak wanita yang diam-diam mengambil fotonya dan meminta nomor teleponnya ketika dia pergi berenang?" Petik 2. Dalam hal latar belakang keluarga, Jordan sekarang adalah pria tanpa uang yang tidak memiliki orang tua untuk merawatnya. Tuan Heng berasal dari keluarga papan atas di DC. Petik 2. Dalam hal karakter dan pesona maskulin pria dewasa, Tuan Heng jelas lebih baik. Dia pernah menikah dan lebih tua dari Jordan Stelle, jadi dia tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Petik 2. Tidak peduli apa, Tuan Heng pasti mengalahkan Jordan Stelle. Mendengar pujian Rob, Chris mengangguk puas.
Matt mengkritik dalam hatinya, apakah bajingan ini Chris Heng masih begitu tidak sadar. Dia mengalahkan Jordan Stele dalam setiap aspek. Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan saya, apalagi Jordan Stele. Namun, Matt secara alami tidak bisa menyuarakan pikirannya dengan keras di depan Chris. Chris berkata, Dokter Gale, lakukan apa yang kukatakan dan bawa Lauren ke rumah sakitmu besok pagi untuk hipnosis. Kemudian, batalkan semua gambar sempurna tentang Jordan yang telah Anda lukis untuk Jordan. Petik 2. Aku ingin Lauren membenci Jordan dan memperlakukanku sebagai cinta dalam hidupnya. Matt tidak punya pilihan selain setuju. Oke, aku akan mencoba yang terbaik. Petik 2. Pagi yang cerah keesokan harinya, Lauren, yang menerima telepon dari Matt, pergi ke rumah sakit Matt sendirian dan memasuki kantor pribadinya. Lauren mengetuk pintu dan masuk. Dokter, badai, Nona Howard, Anda di sini. Silahkan duduk. Matt buru-buru menyapa Lauren. Setelah duduk, Lauren tersenyum dan berkata, Dokter Gale, untuk apa kamu memintaku ke sini? Petik 2. Pada saat ini, Matt merasa agak bersalah saat menghadapi Lauren karena dia akan menyerah pada permintaan Chris dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Lauren. Sebagai teman, dokter, dan pengagum Lauren, dia tidak mau melakukannya. Namun, demi orang tuanya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya lagi. Matt berkata, Nona Howard, berdasarkan kejadian yang terjadi 2 hari yang lalu, penyakit Anda sangat serius, jadi saya harus melakukan hipnoterapi pada Anda dan memanipulasi kesadaran Anda lagi. Petik 2. Bab 375, Memanipulasi Kesadaran. Apakah kamu akan memanipulasi kesadaranku lagi? Lauren berbicara dengan tenang, tanpa rasa takut atau jijik terhadap hipnosis dan manipulasi kesadaran Dr. Gale. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan dan antisipasi yang tidak mencolok di tengah ketenangannya. Tidak sembarang orang dapat memiliki kesadaran mereka dibimbing dan dimanipulasi. Itu pasti seseorang seperti Lauren yang telah mengalami trauma hebat dan menjalani kehidupan yang tidak menguntungkan. Alasannya sederhana. Apa yang harus dilakukan seseorang dengan kehidupan yang bahagia untuk membenamkan dirinya dalam dunia yang dibuat-buat? Namun, Lauren tidak bisa bersama orang yang dicintainya di kehidupan nyata, jadi dia ingin tenggelam dalam dunia ilusi di mana dia bisa bersama dengan Jordan dan mendapatkan kebahagiaan. Matt mengangguk dan berkata, mungkin butuh waktu lama kali ini. Apakah Anda ingin menelepon seseorang di rumah untuk memberi tahu mereka? Oke. Lauren mengangkat telepon dan menelepon pelayannya untuk memberikan penjelasan agar dia bisa mengurus clue. Setelah itu, Matt membuatkan secangkir kopi untuk Lauren, yang meskipun tampak seperti kopi, juga dicampur dengan obat yang akan membuat pasien tenggelam dalam keadaan hipnosis yang tidak bisa dia keluarkan dengan mudah. Matt kemudian menginstruksikan Lauren untuk berbaring di sofa dan memejamkan mata dalam keadaan paling nyaman dan santai. Ruangan itu begitu sunyi sehingga suara pin drop bisa terdengar, karena kantor Matt kedap suara dengan standar studio rekaman. Bahkan jika ada keributan besar yang terjadi di luar ruangan, mereka tidak akan bisa mendengarnya di luar ruangan dan juga, orang-orang di luar tidak akan bisa mendengarnya. Ada udara hangat yang keluar dari AC sentral dan Matt melepas jaketnya sebelum mengeluarkan timer jam pasir hitam. Dia kemudian membaliknya dan mulai menghitung waktu. Matt mengulurkan jari telunjuk kirinya dan dengan lembut memainkan benda seperti pendulum hitam, yang mulai berayun dengan kecepatan 40 bpm. Pada saat ini, Matt berkata perlahan, kamu sekarang berada di kapal pesiar, yang berada di tengah laut yang tak berujung. Anda merasa tidak enak badan dan Anda sudah minum banyak minuman keras di bar. Seorang pelayan membantu Anda kembali ke kamar Anda, dan Anda bergoyang dengan goyah, jadi dia memegang pinggang Anda, menempatkan Anda di tempat tidur, menutup pintu, dan kemudian mulai menerkam Anda. Petik 2. Pada saat ini, Lauren sudah terhipnotis dan benar-benar tenggelam dalam skenario yang dibuat Matt karena kopi berduri. Tidak, Lauren tampak tahan, dan tubuhnya juga bergoyang karena dia sangat jijik dengan itu. Matt melanjutkan, pria yang menerkammu itu cukup tampan, tapi dia benar-benar mesum. Dia mungkin sedikit halus, tapi dia serigala berbulu domba. Tidak, Lauren masih membantah. Namun, Matt berkata, kamu juga mengenal pria itu. Selain itu, dia baru saja menyakitimu sebelumnya. Namanya Jordan Stele. Pada saat ini, di kamar sebelah. Chris berkata, itu benar. Itu binatang buas itu, streaming langsung. Petik 2.
Chris dan Rob menatap rekaman kamera pengintai di depan mereka. Mereka bisa melihat dan mendengar secara real-time situasi di ruangan tempat Matt berada. Rob terkekeh dan berkata, "Dokter, hipnotisme Gale cukup mengesankan. Dia berhasil menghipnotis Nona Howard dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, setelah hipnosis, dia secara mengejutkan setengah sadar, seolah-olah dia tenggelam di dunia lain." Petik 2. Metode yang sangat mengesankan. Jika dia menggunakan trik ini untuk melakukan sesuatu yang jahat dan membuat beberapa selebritas wanita datang ke sini, bukankah itu akan sangat menyenangkan? Petik 2. Chris mengutuk, "Idiot. Hipnoterapi semacam itu tidak berhasil untuk siapapun. Itu harus bekerja untuk seseorang seperti Lauren yang sangat ingin melarikan diri dari kenyataan." Petik 2. Oh begitu. Rob mengangguk dan menatap Lauren, yang diam-diam berbaring di sofa seperti domba kecil yang lemah lembut, dengan Matt di sebelahnya. Rob mengangguk dan bertanya, "Tuan Hank, begitu Nona Howard tenggelam dalam ilusi, dia tidak akan tahu apa yang terjadi dalam kenyataan. Akankah Gale menggunakan kesempatan ini untuk memanfaatkan Nona Howard?" Petik 2. Sekarang musim dingin, jadi dia mengenakan pakaian tebal dan itu tidak terlalu buruk. Jika saat itu musim panas dan dia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek, bukannya Anda tidak tahu bahwa tidak ada pria yang bisa menolak kaki panjang Nona Howard? Saya tidak percaya bahwa Gale tidak memiliki desain apapun padanya. Petik 2. Chris sangat tidak senang. Mengapa kamu terus membicarakan hal-hal ini untuk membuatku kesal? Lauren adalah tunanganku, perhatikan kata-katamu. Ya. Rob tidak berani mengatakan apa-apa lagi setelah ditegur. Namun, setelah menyerang Rob, Chris berkata, "Ketika Matt selesai membantu saya dengan masalah ini, Anda dapat menemukan waktu untuk menginterogasinya dan bertanya apakah dia pernah mengambil keuntungan dari Lauren selama perawatan yang dia berikan padanya di penjara." Masa lalu. Tampaknya Chris berpura-pura tidak mempercayainya, tetapi dia sebenarnya penuh dengan kecurigaan. Lagi pula, hal yang sama persis terjadi dengan mantan istrinya. Rob terkekeh dan berseru, "Iya." Pada saat ini, Lauren perlahan berbicara, dan mereka berdua mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Yordania, Lauren, yang telah berusaha keluar dari mimpi dan berjuang untuk melawan, tiba-tiba berhenti. Dia menjadi sangat tenang. Sialan, kenapa dia tidak melawan lagi? Tanda tanya tanda seru petik 2. Chris sangat terkejut. Lauren agak jijik tentang masalah ini sekarang, tetapi setelah mengetahui bahwa pria itu adalah Jordan, dia tiba-tiba menjadi sangat tenang. Matt melanjutkan, "Kamu sangat ingin melepaskan diri dari cengkeraman Jordan, tapi dia terlalu kuat sehingga kamu tidak bisa mendorongnya." Lauren tetap tenang. Matt berkata, "Pada saat ini, seorang pria tinggi dan kekar menendang pintu untuk masuk dan dia menyuruh Jordan untuk melepaskan wanitanya." "Siapa? Siapa itu?" Lauren bertanya dengan rasa ingin tahu. Matt berkata, "Pria ini tingginya lebih dari 1,9 meter dan dia sangat kekar dan berotot. Dia pria yang jantan, dan dia juga seseorang yang Anda kenal. Dia adalah Chris Hank." "Hahaha, Tuan Hank, kamu adalah pahlawan yang akan menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan." Rob, yang berada di ruangan lain, mulai tertawa terbahak-bahak. Chris juga tersenyum puas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok. "Kamu tidak cukup memujiku." Matt melanjutkan, "Chris terluka melihatmu dilanggar oleh Jordan Stelle jadi dia berlari untuk meninju wajah Jordan, menyebabkan Jordan melarikan diri." Petik 2. Chris menginjak Jordan dan berkata kepadanya, "Pang, dengarkan. Lauren adalah wanita saya dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya." Tersesat sekarang. Petik 2. Kemudian Jordan melarikan diri setelah upaya yang gagal. Di kamar sebelah, Rob bertepuk tangan meriah sambil berseru, "Tuan Hank yang perkasa. Bagaimana mendominasi? Tuan Hank, Anda memukuli Jordan Stelle hingga menjadi bubur. Sekarang, Nona Howard harus berpikir bahwa Anda lebih kuat dari Jordan. Citramu di hatinya pasti lebih megah sekarang." Chris mengangguk dengan sangat puas. Bahkan, Chris lah yang meminta adegan itu ditambahkan. Chris telah dipukuli habis-habisan oleh Jordan di depan Lauren, dan menjadi pria yang sangat sombong. Dia merasa bahwa kejadian ini pasti menjadi alasan Lauren berpikir dia lebih rendah dari Jordan. Namun, kemampuan pria untuk bertarung sebenarnya bukanlah indikator yang akan digunakan wanita untuk menilai pasangannya. Lauren tidak pernah mempedulikan faktor itu sama sekali. Namun, pada saat ini, Lauren tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Apakah Jordan terluka?"
Chris tercengang. Begitu juga Rob. Bab 376, Lauren jatuh cinta dengan Chris. Chris mengancam Dr. Gale dan mencoba yang terbaik untuk membuat adegan Chris menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan dari Jordan, si bejat yang akhirnya melarikan diri. Niat awalnya adalah membuat Lauren berterima kasih kepada Chris sambil membenci Jordan. Namun, setelah Jordan dihajar habis-habisan oleh Chris, Lauren justru khawatir apakah Jordan terluka atau tidak. Itu bukanlah akhir stereotip dari seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Selama lebih dari 1 jam setelah itu, Matt terus memanipulasi kesadaran Lauren dan membuat banyak adegan dan cerita. Seperti yang sebelumnya, mereka semua meniadakan citra sempurna Jordan dan menggambarkan Chris sebagai pria yang sempurna. Ketika pasir di jam pasir telah terbang ke bawah, Matt membuat Lauren tidur dan kemudian membawa secangkir air ke kamar sebelah tempat Chris berada. Setelah berbicara tanpa henti selama lebih dari 1 jam, Matt menjadi kering, jadi dia meneguk air. Dia kemudian berkata kepada Chris, "Tuan Hank, seperti yang Anda lihat, Nona Howard agak jijik oleh Anda, sementara perasaannya terhadap Jordan sudah mengakar kuat di hatinya." Petik 2. Itu adalah pertanda normal karena Lauren benar-benar melakukan hubungan intim dengan Jordan. Jordan adalah orang yang sangat penting di hati Lauren, baik itu kenyataan atau di dunia ilusi tempat dia berada selama hipnosis. Selain itu, Jordan harus dimuliakan, tetapi Chris tidak. Lauren tidak peduli apakah Chris adalah pria yang sempurna atau tidak dan bahkan jika memang demikian, dia paling-paling mengagumi Chris seperti seorang penggemar yang memuja idolanya. Namun, Chris menolak untuk menyerah dan berkata, "Ngomong-ngomong, masih ada 10 hari sebelum Lauren dan aku menikah. Tidak ada terburu-buru. Cuci otaknya 24 jam sehari dengan intensitas tinggi. Oh tidak, maksudku, memanipulasi kesadarannya. Singkatnya, aku ingin dia jatuh cinta padaku dalam kesadaran ilusinya terlebih dahulu." Matt berkata, "Memang benar bahwa saya harus melakukan manipulasi kesadaran tanpa gangguan untuk mencapai efek yang diinginkan, tetapi apakah Nona Howard boleh tinggal di sini untuk waktu yang lama? Bagaimana jika keluarga Howard datang mencarinya?" Chris berkata, "Jangan takut, jika keluarga Howard datang mencarinya, saya akan menanganinya sendiri." Petik 2. Chris mengerutkan kening, berpikir pada dirinya sendiri bahwa Jordan pasti akan membawa Lauren pergi dengan paksa jika dia tahu bahwa dia ada di sana. Rob, yang berada di samping, berpunuk dingin dan menggonggong, "Jika dia berani datang, aku akan mematahkan kakinya." Chris mengulurkan tangannya dan berkata, "Ini adalah periode kritis untuk mencuci otak Lauren sekarang. Aku seharusnya tidak terlalu keras melawan Jordan saat ini, jangan sampai aku mengganggu Dr. Gale. Dr. Gale, jika Jordan datang, bantu aku berbohong padanya. Jangan pernah mengungkapkan apa yang terjadi antara kau dan aku padanya. Jangan berpikir bahwa Jordan Stelle bisa menyelamatkanmu setelah kamu mengatakan yang sebenarnya." Petik 2. Jangan bercanda dengan reputasi orang tuamu. Matt, yang telah diancam, mengepalkan tinjunya karena tidak senang dan menjawab dengan marah, "Aku tahu." Petik 2. Chris menepuk bahu Matt dengan puas dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Bekerja untuk saya. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ngomong-ngomong, ketika kita memanipulasi kesadaran Lauren nanti, bukankah seharusnya kamu mengatur agar aku memiliki hubungan intim dengannya? Seperti berciuman atau, kau tahu, hahaha." Petik 2. Matt diam-diam mengutuk, "Chris Hank, kamu tidak pantas menjadi pria Lauren." Namun, karena dia diancam oleh Chris, Matt tidak punya pilihan selain mengakui dan melakukan apa yang diinginkan Chris. Satu-satunya hal yang harus disyukuri adalah itu hanya manipulasi kesadarannya dan bukan kenyataan. Pada pukul 8 malam, Jordan menggendong Chloe dan bermain dengannya di rumah Lauren. Dia sekarang tidak lagi bekerja sebagai petugas keamanan di mall, dan Steve, yang mencoba menganiaya Lauren, juga telah dirawat di unit perawatan intensif untuk resusitasi. Jordan sedikit menyalahkan dirinya sendiri karena jika bukan karena dia, putri dari keluarga kaya seperti Lauren tidak akan berhubungan dengan orang rendahan seperti Steve. Karenanya, Jordan juga menjadi lebih peduli dengan Lauren. "Felicia, sudahkah kamu menelepon Lauren? Ini sudah jam 8. Kenapa Lauren belum kembali?" Petik 2. Jordan bertanya pada Felicia. Felicia sedang mengatur meja. Dia menjawab, "Saya baru saja menelepon, tetapi Nona Lauren tidak mengangkatnya."
Dia bilang dia mungkin akan kembali lagi hari ini. Tuan, mari kita makan malam. Namun, Jordan masih khawatir karena Lauren belum kembali. Dia berdiri dan berkata, saya akan pergi ke kantor Dr. Gale. Makan malam dengan Clue. Anda tidak perlu menunggu kami. Petik 2. Tentu. Jordan naik taksi ke rumah sakit mewah milik Matt. Kali ini, segalanya tidak berjalan mulus karena Jordan harus meminta resepsionis untuk menyampaikan pesannya, diikuti oleh asisten dokter, sebelum dia bisa melihat Matt. Dokter, badai, Stelle, mengenakan jas putih, Matt memulai jabat tangan dengan Jordan. Jordan memiliki kesan yang cukup baik tentang Matt. Dia telah bertanya-tanya tentang psikiater terkenal yang menurut Matt adalah muridnya, dan mengetahui bahwa memang demikianlah masalahnya. Psikiater itu bahkan sangat menghormati dan mengagumi Matt. Matt sangat kompeten dan juga sangat muda, dengan masa depan yang cerah. Selain itu, dia terlihat agak sopan dan sepertinya memiliki karakter yang baik, yang membuat orang lain merasa nyaman di sekitarnya. Namun, Jordan mungkin merasa senang dengan Matt karena dia telah mengambil inisiatif untuk menyarankan agar Jordan menjadi kekasih Lauren yang sempurna. Matt adalah orang yang menyelamatkan Jordan dari kebencian oleh Lauren selamanya dengan meningkatkan citranya di hatinya. Di belakang, Jordan merasa bahwa dia benar-benar harus berterima kasih kepada Matt. Jordan juga agak sopan dan bertanya, Dokter Gale, kudengar Lauren datang menemuimu hari ini. Apakah pengobatannya sudah berakhir? Sekarang sudah jam 8 dan Clue sedang menunggunya untuk makan malam bersama. Petik 2. Matt berkata, Tuan Stelle, saya khawatir Nona Howard tidak akan bisa kembali malam ini. Mengapa? Tanya Jordan. Matt berkata, sejujurnya, saya memanipulasi kesadaran Nona Howard hari ini. Selama 2 hari ke depan, dia akan benar-benar tenggelam dalam dunia ilusi yang kusulap. Untuk memastikan perawatannya efektif, dia harus benar-benar diisolasi dari dunia nyata. Petik 2. Jordan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa dia harus melakukan itu? Matt tertawa dan berkata, kaulah alasannya. Hanya setelah dihipnotis oleh saya, dia dapat memasuki dunia ilusi di mana dia benar-benar dapat memiliki Anda. Itulah satu-satunya tempat di mana dia bisa merasakan kebahagiaan terbesar. Sudahkah kamu menonton Inception? Jordan mengangguk. Dia tidak hanya menonton Inception, tetapi juga berteman dekat dengan sutradara Inception, Christopher Nolan. Dapat dikatakan bahwa keturunan generasi ketiga Stelles semuanya adalah penggemar Christopher Nolan. Ketika adegan ledakan film itu diambil di pusat kota Paris, Jordan kebetulan berada di Paris dan bahkan mengunjungi Nolan di tempat kerja. Jordan sedang minum teh dan menonton Leonardo mengobrol dengan wanita cantik muda di luar kafe ketika jalanan meledak. Jordan mengira adegan ledakan akan dibuat dengan efek CG pasca produksi, tetapi Nolan benar-benar menggunakan bom sungguhan, yang membuat Jordan takut sampai-sampai menjatuhkan teh susunya dan bergegas pergi. Dalam hal kegilaan dan imajinasi, Nolan benar-benar setara dengan Mus. Matt berkata, ada sekelompok orang di Inception yang memasuki mimpi mereka pada waktu yang tetap setiap hari karena mereka perlu melarikan diri dari kenyataan dan memasuki alam mimpi yang indah di mana mereka dapat benar-benar puas dan bahagia. Petik 2. Sama halnya dengan Nona Howard. Dia tidak bisa bersamamu dalam kenyataan, tetapi kamu adalah kekasih yang sempurna untuknya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bersamamu ketika dia memasuki dunia ilusi setelah dihipnotis olehku. Jordan terkejut mengetahui bahwa Lauren ada di sini demi bersamanya di dunia ilusi. Dr. Gale, aku ingin melihatnya. Bab 373